harga dari mobil ini masih reasonable banget. Bikin mobil ini, mobil culture masih logical gitu ya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Yes, Suzuki. Kalau kata Kiki Saputri, ini bukan mobilnya artis. Tapi kalau kata Gofar Hilman, ini mobil yang culture banget. Kenapa gitu? Karena Suzuki itu udah dulu punya sejarah yang panjang banget ya. Bahkan dulu mobil-mobil mereka tuh memang selalu jadi bagian dari culture di Indonesia. Mulai dari kita tahu, bahkan Carry Truntung aja dulu punya banyak banget sejarah di modif-modif. Ya Jimny lah, Vitara lah. Dan sekarang juga mungkin sekarang lagi banyak banget yang menggoreng Jimny atau dan juga Grand Vitara yang mulai banyak menjadi dibikin desain culture. Nah, di sebelah kami ini adalah sebuah Suzuki R3 yang merupakan salah satu mobil yang diupdate oleh Suzuki di tahun 2024 ini. Dia mendapatkan tambahan varian baru yaitu varian Cruise, yang mana baterainya tambah besar dan mendapatkan body kit yang menurut kami udah oke untuk jadi bahan culture kalian nih. Kenapa begitu? Setelah berlama-lama, ini dia CVT Choice Suzuki R3 Cruise Hybrid. Oke, ini dia Suzuki R3 Cruise Hybrid yang mana baru dapat ubahan di IMS 2024 lalu berbarengan dengan Jimny 5-door waktu itu. Cruise Hybrid ini sekarang dapat imbuhan mesin baru, dia mild hybridnya tambah besar, jadi 10 ampere 12 volt, lebih besar sekarang, dan kami 15B sehingga menghasilkan tenaga di 104 PS dan torsinya di 138 Nm gitu. Dan motor listrik itu bisa sampai sedikit menambahkan tenaga sekitar 3 horsepower gitu ya. Dia jadi masih ada ISG-nya, Integrated Starter Generator, itu kayak motor listrik yang bisa menambahkan tenaga dari si R3 ini. Nah, di 2024 ini dia mendapatkan ubahan seperti body kit pada bagian depan ya, lebih sporty, di bagian samping, dan juga dual tone untuk varian warna putih, dan di bagian belakangnya. Jadi, menurut kami sih makin keren banget untuk bahan culture. Memang sekarang ya kayak misalnya kita lihat ya orang bapak culture Indonesia seperti Gofar Hilman lagi menggoreng Grand Vitara ya, lagi memodif Grand Vitara gitu ya, bagus banget. Nah, menurut kami dengan budget yang lebih terjangkau, dengan mobil yang lebih logis, mobil berikutnya mungkin kalau kalian beli Grand Vitara mungkin masih harganya lebih tinggi kan dibandingkan dengan R3 ini. Ada pilihan yang menarik banget yaitu adalah si R3 Cruise ini. Kenapa? Karena base-nya aja udah bentukannya kayak ala-ala sleeper gitu ya, dengan spoilernya, dengan body kit sampingnya. Paling kalian kalau pengen rubah-rubah dikit hanya pada bagian velgnya aja. Tinggal ganti velg dikit, turunin sedikit suspensinya, udah stance-nya dapet banget. Langsung culture banget. Lagi dengan harga yang sangat terjangkau. Dan nggak cuma itu, kalau dibandingkan dengan si Grand Vitara, banyak hal lain yang menurut kami malah bisa lebih logikal dibandingkan dengan mobil. Jadi berarti kalau kalian pengen punya mobil satu doang nih, keluarga baru atau baru dibeliin mobil sama orang tua gitu ya, satu mobil aja untuk jangka panjang, menurut kami ini bisa jadi pilihan. Kenapa begitu? Yuk ikutin aja sambil nyetir biar kami jelasin lebih detail. Yes, kenapa kami bilang tadi bahwa R3 ini adalah pilihan mobil culture yang logical? Ya, pertama-tama mobil ini pastinya menawarkan kenyamanan yang masih oke banget. Karena ya seperti kita tahu R3 ini kalau dibandingkan dengan LMPV di kelasnya, dia membandingkan suspensinya paling nyaman. Dia kita ngeliat speed bumps misalnya di ASBSD, terus jalan-jalan patahan jembatan di Jakarta seperti ini gitu ya. Ini R3 masih yang paling lembut gitu di kelasnya. Kami pernah membandingkan dengan LMPV yang tergolong paling nyaman di kelasnya ya, misalnya kayak Expander, Stargazer, Avanza gitu ya. R3 paling nyaman, harus diakui. Sebenarnya dulu Expander paling nyaman, tapi Expander itu sekarang suspensinya dibikin sama dengan Expander Cross, jadi sedikit lebih stiff supaya tidak terlalu lemah ayunannya. Nah, R3 dari pertama kali launching generasi kedua ini belum ada penambahan keras dari suspensi, jadi masih menjadi yang ternyaman di kelas ini. Ini nyaman banget bandingan suspensinya,
Ini juga ditolong dengan profil rodanya si R3 ini yang lebih tebal dibandingkan dengan beberapa rivalnya. Jadi bandingannya masih oke banget menurut kami. Jadi masih enak lah. Tambah lagi R3 ini karena bentukannya dia juga kayak agak slanted gitu ya. Dia agak turun ke bawah dengan tambahan body kitnya dari Suzuki Sport ya. Karena varian Cruise Hybrid ini memang sudah dapat official resmi aksesoris dari Suzuki Sport. Jadi kalian gak usah nambah-nambahin lagi. Udah culture bahan banget itu ya. Tapi itu juga ngaruh ke aerodinamika dari mobil ini. Jadi kalau kita misal kayak berbelok cepat gini ya, ini tuh handlingnya masih oke banget untuk ukuran LMPV gitu. Karena rata-rata pasti LMPV, biasanya MPV lah ya, biasanya tuh tidak terlalu handlingnya biasanya ya agak sedikit terkorbankan. Sedangkan tidak terjadi di Suzuki R3 ini. Ini kita masih enak banget belok cepat kayak gini, terus juga mau bermanuver. Dan yang kami paling suka lagi ya, berat dari setirnya, genggaman dari setirnya, apalagi udah setirnya udah diberikan jahit-jahitan seperti ini ya. Ini tuh dapat banget gitu. Kita genggam gripnya tuh dapat banget dan feedback dari jalan tuh bisa bener-bener kerasa gitu. Jarang LMPV yang bisa memberikan kayak feel setir yang seperti ini tuh jarang banget. Biasanya memang ya biasanya LMPV ya ada setirnya fake banget lah. Kayak di ya mobil-mobil keluaran di NGA itu biasanya setirnya fake banget. Dan ini kita muter belok dengan cepet, setirnya balik dengan sendiri. Terus juga performanya juga masih oke banget. Kita kick down mesinnya tuh ngikut banget gitu. Karena R3 base-nya sendiri K15B ini tenaganya sudah kencang banget. Dia dibekali dengan tenaga 104,7 PS dan torsi 138 Nm. Tenaga itu udah mumpuni banget. Ditambah lagi ada motor listrik dan juga baterainya mild hybrid. Jadi makin kencang lagi. Gitu. Kami pernah tes akselerasi ya CVT War, kami lawanin Stargazer, kami lawanin Expander, kami lawanin Avanza. R3 ini tergolong yang paling cepat di kelasnya. Karena memang mild hybrid itu sendiri ternyata kalau dilihat dari spesifikasinya, ketika dia baterainya lebih dari setengah dan membantu berakselerasi dari 0 sampai 40 km per jam biasanya, itu ada sedikit tambahan 3 horsepower. Jadi kayak ada tambahan torsi instan dari untuk tarikan bawah yang mana memang biasanya mobil-mobil dengan efisiensi tinggi tarikan bawahnya agak sedikit dicekekkan. Nah itu digantikan dengan ada tambahan motor listrik di situ di bagian bawah. Nah itu makanya ketika kita down kayak gini, ini dibandingkan dengan yang pre-facelift yang belum mild hybrid, ini jelas jauh lebih kencang gitu. Kencang banget tarikannya. Bener-bener luar biasa. Cocok banget buat jadi mobil-mobil San Mori kalian nih yang suka pakai mobilnya cuma ya culture gitu kan. Ini bentuknya udah culture banget nih, kanan kiri, depan belakang, body kit ya segala macem gitu ya. Setirnya udah dibalut kulit kayak gini kan. Tapi ditambah dengan performa yang masih oke, handling masih oke, nyamannya juga masih dapet. Dan efisiensi juga juara banget. Karena dia diimbuhi dengan mild hybrid, baterai juga makin besar sekarang, dia makin irit lagi. Baterainya di 10 ampere 12 volt. Sekarang tambah besar kapasitas baterainya, jadi efisiensi makin tinggi. Karena biasanya kan mobil-mobil culture nggak semuanya irit. Karena pakai itu biasanya kalian cuma pakai di mungkin weekend doang gitu ya segala macam. Jadi buat menahan efisiensinya. Tapi bagaimana jika kalau misalnya kalian pakai mobil culture itu, punya mobil culture di rumah yang kalian mau modif, mau otak-atik, tapi efisiensinya tetap harus dijaga karena mobil itu akan dipakai juga untuk kalian pakai daily, untuk dipakai misalnya gantian sama anggota keluarga lain gitu ya. Nah ini pilihan solusi paling tepat gitu, karena ini mobil masih irit dan handlingnya juga masih enak lagi. Jadi karena memang basisnya si R3 ini adalah Suzuki Swift. Suzuki Swift yang ya kita tahu dia basisnya kalau setaranya sejajar dengan generasi ZC33 yang memang nggak masuk lagi ke Indonesia waktu itu ya. Jadi penggantinya Suzuki Swift di Indonesia sebenarnya direct ya bukan Baleno, tapi justru si R3 ini. Karena beneran banyak banget hal yang mirip dari Suzuki Swift di sini gitu. Seperti kayak setirnya aja flat bottom gitu ya. Tapi dengan practicality yang dibutuhin banget sama orang Indonesia. Karena ngomongin soal practicality, mobil ini ya kita tahu ya, Electro baris 2, Electro baris 3. Ini tergolong terbesar di kelas ya. Dan bagasi ketika 3 baris tegak, ini jelas paling besar di kelasnya karena masih bisa menampung sampai 2 koper besar full size hingga ke baris 3, dan bahkan 2 koper full size plus sebuah stick golf masih bisa masuk juga.
ini pengalaman pribadi karena ketika kami masih punya R3 Suzuki Sport ya, yang tahun 2019 pertama kali launching, itu benar-benar kami pernah bawa, waktu itu lagi bawa jalan-jalan ke luar kota, karena kami main golf juga, kami bawa stick golf, bawa 2 koper besar, penumpang full sampai belakang karena ada adik ipar ikut di rumah juga, itu masih bisa. Bayangin, dengan bentuk kayak gini kalian udah setengah jadi culture gitu ibaratnya bentuknya ya. Tinggal ganti velg, ceperin dikit. Dan yang paling menarik lagi adalah harga dari mobilnya masih reasonable banget. Bikin mobil ini, mobil culture masih logical gitu ya. Tadi kan kami bilang bahwa daripada Grand Vitara itu juga bisa dijadiin culture ala JDM dan segala macam. Jimny udah pasti gitu ya. Nah, si R3 ini juga masih bisa banget gitu ya. Karena sekarang kayak lagi mulai in nih, kayak Dan Dimas udah mulai modif-modif Suzuki-nya, terus si Gofar lah baru beli 2 Suzuki dia, Swift Sport yang 2 pintu sama Grand Vitara gitu ya. Mungkin kalau kalian mulai mau ikutan tren mengculturekan Suzuki, bahkan ada account Suzuki Culture gitu ya, kalian mulai mau ikutan, tapi budgetnya masih lebih terbatas, dan mobilnya juga bakal menjadi mobil pertama kalian yang bakal sering dipakai juga sama anggota keluarga lainnya, ini bisa jadi pilihan menurut kami. Karena harganya masih cukup oke banget. Nah, ngomongin soal harga, siapa tahu ada promo gitu ya. Kita mampir aja nih ke Suzuki Cipulir, since deket banget nih. Nanti kita akan ngobrol sama Mas Wintan pastinya. Oke, udah sama Mas Wintan, habis kita jemput di Suzuki Cipulir. Pagi-pagi udah ke Cipulir aja, Mas. Iya dong. Mau nanya nih, menarik banget nih, karena sekarang lagi viral lagi nih Suzuki nih. Betul. Gara-gara Gofar Hilman menggoreng nih. Dan gak cuma Gofar Hilman, jadi banyak yang ikutan sekarang. Dan Dimas juga ikutan. Betul. Karena pernah waktu itu si Kiki Saputri bilang bahwa katanya Suzuki bukan mobil artis. Iya. Tapi bukan mobil artis, kata Gofar Hilman, bukan mobil artis, tapi mobil culture. Betul banget. Setuju sih kalau itu. Setuju ya? Bener banget. Nah, gue lagi bahas si R3 nih, Mas, yang ya, menurut gue bisa jadi bahan mobil culture juga. Betul. Karena kalau dibandingkan si XL7 yang banyak cladding-claddingnya ya, yang menurut gue udah terlalu heboh gitu ya. Ini kayak lebih bisa jadi sleeper gitu, harian, bisa jadi sleeper harian, setuju, bisa dimodif gitu ya. Ini harganya berapa sih si R3 Cruise ini? Nah, kalau untuk Cruise sendiri, kita ada 2 varian ya, yang single tone dengan yang dual tone. Kalau untuk yang single tone, Matic-nya itu harganya di 300.600.000. 300.600.000. Ya. Oke. Terus untuk yang dual tone-nya 302.600. Sedangkan untuk yang manualnya 289.600, sedangkan manual dual tone 291.600. Oh, masih ada manualnya ya? Masih ada. Karena beberapa rivalnya udah nggak ada manual loh. Bener banget. Wah, gila, tuh kebayang kenceng banget tuh kalau manual. Kalau untuk yang beberapa peminat yang mobil kacer itu justru mereka cari yang manual. Bener. Lebih feel-nya tuh lebih berasa. Dapet banget. Swift banget karena ini emang basisnya Swift banget, banyak banget. Betul banget. Gen yang ZC33 bukan yang paling baru banget ya. Yang ZC33 tuh Swift Sport yang ZC33 banyak banget common parts-nya di sini sih. Betul. Apalagi ini dapat karbon-karbon gini mirip banget kayak Swift Sport-nya sih. Tapi ada diskon nggak? Terus kita startnya di 35. Diskonnya 35 juta. Startnya. Wah, start berarti bisa lebih dong. Pasti. Bisa pala 4 dong. Kalau mau ke pala 4, kita geser ke tipe GX. Oh, GX berapa? 4 pala. Pala 4. Wah. Padahal udah mild hybrid juga. Speknya sama kan? Bahkan speknya sama, hanya perbedaannya mungkin body kit. Ada tambah additional body kit. Oh, iya, kalau lagi mungkin bagi orang-orang yang pengen base aja, habis itu dia modifnya beda sama gayanya Suzuki nah, gitu ya. bener banget. Ambil yang paling, malah diskonnya lebih gede. Diskonnya lebih gede. Budgetnya udah harganya lebih murah. Harganya berapa kalau yang GX? Nah, kalau untuk tipe GX sendiri, untuk yang varian Matic-nya di 288. Oke, manualnya? Manualnya di 277. Ya, anggap aja misalnya 277, 40 juta, 230. Nah, udah kalian harganya lebih murah daripada Cruise. Budget kalian untuk modifnya lebih banyak. Bener banget. Biasanya sih kalau anak-anak culture yang paling pertama diganti itu velg pasti. Velg, at least velg dulu ya kan. Velg. Atau kalau kalian bisa cari body kit yang miripan sama Suzuki Sport di luar sana, lebih terjangkau dibanding kalian beli. Betul. Emang varian Cruise gitu ya. Bener. Mending ngambil yang gitu kan. Dan lagi juga part, aku rasa sih kayaknya part untuk modifan-modifan yang R3 ini udah banyak banget sih. Banget pasti. Di marketplace mungkin. Iya, misalnya mungkin mau modif lampunya kayak ya. Nah, tapi kalau mau angsuran, Mas? Nah, ini berhubung karena GX varian yang paling dicari laris, atau paling laris bisa dibilang. Nah, aku ambil contoh hitungan untuk yang varian tipe GX. Oke, berapa tuh? Nah, kalau untuk yang simple proses, instant approve, itu si Fitris cukup bayar DP di 40 juta aja. 40 juta. Dengan angsuran 4,9 aja.
4,9 sama 5 tahun. Ini udah pas banget ini, udah paling worth it. Worth it sih. Nah, tapi kalau misalnya si Vitis mau yang tenornya panjang, angsuran murah, DP-nya ringan, kita juga ada. Si Vitis cukup bayar DP itu di 20 juta aja. Dengan angsuran juga murah, Mas. 4,2 aja. 4,2 Selama 8 tahun. selama 8 tahun, mantap. Terus. Nah, terus nih buat si Vitis yang anak-anak skulptor yang duitnya banyak nih daripada beli cash, kita juga ada program nih. Dapat asuransi. Betul, asuransi all risk selama 1 tahun. Bayarnya cuma 2 kali aja. Ini aku juga, ya aku pribadi, beberapa mobilku rata-rata dibikin Itu gini. ya makanya gitu ya. Iya, sebenarnya bukan bayar cash bisa, cuma kan nggak dapat asuransi. Nah, itu dia. Problemnya. Betul banget. Butuh. Mungkin Anda tahu Terus cerita ditambah saya lagi, yang Mas, butuh asuransi. Kalau misalnya pakai all risk yang setahun ini yang kita bayar 2 kali, itu di BCA kan otomatis ada transaksi. Oh iya, benar. Pernah ngambil kredit gede kan, malah mendapat apa secara perbankan bonafit kali ya. Benar. Jadi nextnya mungkin mau pengajuan kredit lagi, mungkin ada kebutuhan dana besar, itu pasti lebih mudah jadi di di-approve. approve, betul. Nah, Oke, terus. Untuk yang cash bertahap, si Vitis cukup bayar DP itu di 123 juta aja. Oke. Dan pelunasan di 2025 akhir tahun nanti, mesti tahun tahun depan. depan, itu di 144 juta. Oke lah, 260-an berarti ya. 260-an. Udah sampai iya, udah dapat asuransi gitu-gitu loh. Dapat berarti. asuransi, dapat Mantep banget. historical kreditnya bagus. Iya. Wah, pokoknya udah mantap banget ya. Mantap. Oke, terus ada mobil lain nggak? Nah, selain itu, kalau ini kan kalau untuk R3 mungkin culture yang Masih bisa keluarga. iya benar. Tapi kalau misalnya mau ngikutin gaya gue emang beli Grand Vitara, kita juga ada. Oh, Grand Vitara berapa? Mas? Ada. Itu kalau misalnya kalian pengen kayak si Gofar Hilman, Bener banget. baru beli Grand Vitara berapa tuh? Iya. Nah, untuk Vitara, Nah, si Vitis cukup bayar DP itu di 50 enggak, juta. harganya berapa sekarang? Oh, harganya. Wah, udah semangat. Ya dulu loh. Nah, untuk Vitara kita hanya satu tipe GX saja sekarang. Untuk yang dual tone itu harganya 396 juta. Oke. Sedangkan untuk yang single tone itu 393 juta. 393. Oke, diskonnya. Tapi memang mantap Suzuki ya kalau akhir tahun. Berapa tuh? Untuk diskonnya sendiri itu dia start di 50 juta. 50 juta. 50 juta. Wow, berarti 340-an udah dapat. Bisa under. Bisa under lagi Bisa juga. under lagi. Wah. Nego sendiri sama Mas Wintan ya Betul. pastinya ya. Ada di sini. Betul banget. Nego sendiri, guys. Gila, itu mah terjangkau banget. Pasti. Nah, kalau yang angsuran deh. Nah, untuk angsurannya, untuk Vitara itu si Vitis cukup bayar DP itu di awal 50 juta aja. Oke. Dengan angsuran di 6.800.000 selama 5 tahun. Oke. Nah, selanjutnya Yang 8 tahun? untuk yang tenor 8 tahun. Wah, ini Sesuai DP-nya sama dengan kayak R3 tadi. Oke. DP cukup bayar 20 juta. Gila sih. Angsurannya 5,7 selama 8 tahun. 8 tahun juga. Gila, Benar. guys. Itu sesuai dengan garansi baterai ya. Benar, garansi baterai habis, mobil lunas. Nah, kalau tuh yang apa? Bayar tempo Nah, untuk cash cash bertahap. bertahap Nah, untuk cash bertahap sendiri, si Vitis cukup bayar DP di 164 juta. 164 juta. Dengan pelunasan tahun depannya lagi, itu di 196.700.000. Oh ya, kebaca ya kira-kira diskonnya berapa tuh? Diskonnya berapa udah Langsung ketakar pasti tuh. kelihatan. Dan udah pakai asuransi lagi. Bener, Penting dan loh guys, asuransi. sumpah punya asuransi. Kami baru saja merasakan itu. Walaupun masih ada uangnya buat bayar cash, mending di angsuran setahun aja. Bener banget. Iya. Karena asuransi itu memang Karena orang Indonesia itu bawa mobil masih ngaco. Kitanya bener, mantap ya. misalnya pemotornya ngaco. Iya, Nah, saya sebenarnya termasuk korban dari pemotor ngaco. Bener Iya, banget. ya gitu-gitu. Oke, ada lagi nggak Mas yang menarik lagi? Nah, selanjutnya nih, ini Apa? juga mungkin topiknya yang kali ini kayaknya culture ya. Soalnya Apa? selanjutnya ini juga sama-sama culture, Mas. Termasuk culture, tuh? saya Apa bilang. tuh? Baleno. Baleno ya Nah. culture lah. Itu masih dia udah bentuk hatchback tuh di anak dia apain enak tuh. Bener banget. Kayaknya memang konsepnya itu termasuk pas Suzuki menghadirkan Baleno itu dijadikan hatchback. Hatchback, iya, udah bukan sedan lagi gitu ya. Nah, untuk Baleno hatchback 285 800. 285 800. Iya, betul. Oke, diskonnya. Nah, untuk diskonnya sendiri start, selalu bilang start ya. Kalau Oke. misalnya mau nego tinggal japri aja langsung. Itu startnya di 36 juta. 36 juta. Ya. Wah, bayangin mungkin kalian punya budget 280 juta. Bener. Tapi ada diskon 30 juta. Bayangin kalian cariin velg sekitar yang bagus banget, BBS gitu misalnya. 12 juta dapat gitu ya. Udah langsung culture bentukannya. Jadi Bener banget. diskon 30-an juta. Habis itu modif apa lagi? Body kit cari 10 jutaan juga udah dapat gitu misalnya. Terus itu
Berarti 30 juta udah dijadiin modal buat ini, modif, ya kan? bener banget. Angsuran Mas? Nah, kita ke angsuran. Untuk Baleno, ini angsuran murah sih. Berapa tuh? Civity cukup bayar DP itu 39 juta dengan angsuran cuma 4,9 selama 5 tahun. Oke. Nah, ini masih under 5 juta nih angsurannya. Yes. Nah, selanjutnya nih, lebih murah lagi. Berapa tuh? Angsurannya 4,1, DP-nya 19 juta, Oke. tenornya 8 tahun. Wah. Jadi, kalau misalnya mau yang Panjang. angsuran murah, DP murah ya pas banget. Biasanya kalau anak culture sayang banget sama mobilnya. Iya. Jadi maksudnya pakai akan lama. Iya, Iya benar. kan, gitu. Dan enaknya Mas kalau misalnya kita ngangsur lama, asuransinya ya lama juga ikut ya. bener. Terus satu lagi, 2, mungkin fans dari brand mobil lain, brand Toyota gitu ya, yang nggak bisa beli Starlet lagi, bisa beli Baleno. Nah, kenapa? Karena Baleno tuh lama lainnya Starlet. Iya loh, di Bener. beberapa negara lain Beberapa negara Baleno nama Starlet. Tuh. Kalau kalian kangen banget punya Starlet, saat ini kan lagi naik lagi nih. Bener. Sekarang orang-orang culture pada beli, terus Iya. dimodif, diperbaikin, direkondisi lagi gitu kan. Daripada mau cari Starlet baru gitu ya, kalian tinggal rebadge aja sendiri pakai brand Toyota ya kan, jadi Starlet tuh si Baleno. Bener banget. Jadi bagus kan? Untuk selanjutnya nih, kalau Yang misalnya bertahap. cash bertahap, Hmm. Civity cukup bayar DP itu di awal 122 juta Oke. dengan angsuran 142 juta 900. Jadi sebenarnya kalau di total nih ya, 122 200 260-an. Iya. Udah dapat asuransi 20 setahun. jutaan lah diskon. Tapi maksudnya kan plus dengan adminnya dan kawan-kawan kan. Benar, pasti. Ya harga OTR aja udah lebih murah, tapi biasanya Betul. kalau angsuran biasanya harga OTR lebih tinggi kan. Iya, jadinya. benar banget. Kalau dihitung-hitung apa cicilannya sama bunganya gitu ibaratnya. Yes. Ini udah cicilan bunga dan administrasi masih lebih terjangkau dibanding harga OTR. Betul. Menarik banget sih. Itu 3 mobil pilihan culture Betul. yang menurut kami dibanding ya mungkin Jimny udah pasti culture gitu ya. Pasti. Beli Jimny lewat lu juga bisa kan? Bisa. Pokoknya Bisa. kalau misalnya Civity mau beli Jimny sama saya, tim Winton, itu dijamin harganya 100% price list. Price list Nggak ya, yang ada di markup. website nih ya, Bener. nih. Kami tunjukin harga price list website. Janji ini nih. Nggak ada markup, Winton nggak pakai nggak markup. ada gorengan, nggak ada. Pokoknya bener-bener real apa adanya. Nih, Dijamin. Dan itu Civity tidak valid. pernah bekerja sama dengan penggoreng ya. Kontak Mas Winton sendiri, Sip. Japri, dan promo-promonya Ya, ini ada Instagramnya juga di suzukijakarta.mth ya. Suzuki_Jakarta .mth ya. Iya. Oh, MTH, iya. Karena memang terhebat. Betul. Terhemat juga. Terhemat. Iya. Terhemat, terhebat, Iya, deh. bukan MT Haryono kan? Bukan. Bukan. Oke, Civities, makasih banget. Jadi itu aja video kali ini. Memang sekarang ini dan menurut kami 4 mobil tadi enak banget untuk dimodif, masih logical banget dan tipikal Suzuki. Durability-nya juara banget ya. Nggak cuma mobil, motornya juga juara banget. Jadi kalau kalian mau punya mobil yang gampang dimodif, masih logis, Suzuki bisa jadi pilihan. Oke, Civities, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civity Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan main juga ke Instagram kami di @civity.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Suzuki, bisa melalui website kami di civityindonesia.co.id dan Mas Winton pastinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.